Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Dian Berlia Rantau Akbar, peserta PPL KKN Terpadu 2021 yang bertempat di MTS Al-Hayatul Islamiyah. Nah, pada video kali ini saya akan memperkenalkan yang namanya cerpen. Nah, apa sih yang ada di bayangan kalian ketika mendengar kata cerpen? Nah, apa saja sih langkah-langkah dalam menulis cerpen? Nah, kita simak video berikut ini. Nah, sebelum memasuki langkah-langkah menulis cerpen, alangkah baiknya nih kita mengenal apa sih itu pengertian cerpen, struktur cerpen, kaidah kebahasaan, bahkan ciri-ciri cerpen. Nah, simak penjelasan video berikut ini. Cerpen seringkali kita temukan di koran maupun kumpulan-kumpulan cerpen yang telah dibukukan. Cerpen ini merupakan salah satu karya sastra yang seringkali dibuat oleh semua orang loh. Pengertian cerpen ini ialah sebuah karya sastra pendek yang bersifat fiktif dan mengisahkan tentang suatu permasalahan yang dialami oleh tokoh secara ringkas, mulai dari pengenalan sampai akhir permasalahan yang dialami oleh tokoh tersebut. Pada umumnya, cerpen hanya mengisahkan satu permasalahan yang dialami oleh satu tokoh. Selain itu, cerpen terdiri tidak lebih dari 10.000 kata. Hal inilah yang membuat cerpen dapat selesai dibaca dalam sekali duduk. Mengenal struktur cerpen. Sebuah cerpen biasanya terdiri dari 5 elemen dasar dan tambahan abstrak apabila diperlukan untuk menyusun sebuah cerpen. Apa saja struktur cerpen tersebut? Kita simak penjelasan video berikut ini. Struktur cerpen. Nah, struktur cerpen adalah sebagai berikut. Pertama, abstrak. Abstrak ialah pemaparan awal dari cerita yang akan disampaikan. Oleh karena itu, biasanya abstrak ini bisa jadi ada, bahkan juga bisa jadi tidak ada dalam suatu cerpen. Yang selanjutnya yaitu orientasi. Orientasi ini sendiri menjelaskan latar, baik waktu, tempat, maupun suasana yang ada dalam sebuah cerpen. Yang ketiga yaitu komplikasi. Komplikasi ialah struktur yang memaparkan awal sebuah permasalahan yang dihadapi oleh tokoh. Bahkan juga menceritakan awal mula munculnya watak tokoh itu sendiri. Yang selanjutnya yaitu evaluasi. Evaluasi yaitu pemaparan sebuah masalah yang akan semakin memuncak. Selanjutnya yaitu resolusi. Resolusi ini merupakan akhir dari permasalahan, bahkan bisa juga disebut sebagai solusi dari permasalahan cerita itu sendiri. Yang terakhir yaitu koda. Koda berisikan pesan moral yang terdapat dalam sebuah cerita itu sendiri. Apa yang ingin disampaikan dalam cerita itu? Selanjutnya yaitu ciri-ciri cerpen. Dilansir dari gramedia.com, ciri-ciri cerpen ada sebagai berikut. Yang pertama, ceritanya fiktif. Yang kedua, berfokus pada satu aspek cerita. Yang ketiga, mengungkapkan masalah yang terbatas pada hal-hal penting saja. Yang keempat, peristiwa disajikan dengan cermat dan jelas. 5. Penokohannya dibuat sederhana. Keenam, tidak menggambarkan kisah semua tokoh. Yang ketujuh, jumlah katanya pendek atau singkat. Cerpen ini terdiri dari 10.000 kata, bahkan cerpen bisa dibaca dalam sekali duduk. Adapun ciri-ciri cerpen dari berbagai sisi. Yang pertama dari sisi ekspresi. Biasanya jenis cerita yang satu ini begitu ekspresif dan menjiwai. Penuturan cerita pendek bisa menggambarkan atau menginterpretasikan pandangan penulisnya terhadap kehidupan, terlebih kehidupan yang dialaminya. Yang kedua yaitu dari sisi unsur cerita. Sebuah cerita bisa dikatakan sebagai cerita pendek jika mengungkapkan sebuah insiden tertentu yang bisa menguasai keseluruhan jalan cerita yang diungkapkan. Yang ketiga yaitu dari sisi pragmatik. Dengan kata lain, sebuah cerita pendek yang punya kesan mendalam yang bisa meninggalkan kesan tertentu bisa dikategorikan sebagai cerita pendek. Selanjutnya yaitu dari sisi aktan. Poin lainnya, sebuah cerita pendek biasa diidentifikasikan jika di dalamnya ada tokoh utama atau pelaku yang menguasai sebagian besar isi cerita. Yang terakhir, dari sisi struktural. Sebuah cerpen
atau sebuah cerita pendek biasanya disampaikan dengan padat, singkat, dan efektif serta efisien. Selanjutnya yaitu unsur intrinsik cerpen. Nah, ada beberapa unsur intrinsik cerpen. Yang pertama yaitu tokoh dan karakter tokoh. Nah, karakter tokoh ini yaitu biasa disebut dengan perwatakan. Yang kedua yaitu alur atau plot. Nah, alur dalam sebuah cerpen itu ada 3, alur maju, alur mundur, serta alur campuran. Yang selanjutnya yaitu gaya bahasa. Ada amanat atau pesan cerita, ada tema, ada sudut pandang. Sudut pandang ini ada sudut pandang pertama, kedua, dan ketiga. Yang terakhir yaitu latar atau setting. Nah, latar ini terdiri dari latar waktu, tempat, serta suasana tentunya. Nah, sekarang kita membahas kaidah kebahasaan cerpen atau cerita pendek. Yang pertama yaitu memuat kata sifat yang mendeskripsikan pelaku seperti penampilan fisik, juga kepribadian tokoh yang diceritakan dalam cerpen. Yang kedua yaitu memuat kata keterangan untuk mendeskripsikan latar, waktu, tempat, serta suasana tentunya. Yang ketiga, menggunakan kalimat langsung juga tidak langsung untuk penulisan dalam percakapan di dalam cerpen. Yang keempat yaitu bisa menggunakan gaya bahasa yang bersifat konotasi. Yang kelima, bahasa yang digunakan tidak baku dan tidak formal. Dan yang terakhir yaitu bisa menggunakan gaya bahasa perbandingan, pertentangan, pertautan, maupun perulangan. Dan inilah salah satu yang akan kita tampilkan dan sangat dinanti yaitu langkah-langkah penulisan cerpen. Nah, pasti pada penasaran nih, apa saja langkah-langkah penulisan cerpen? Mari kita bahas di video berikut ini. Langkah-langkah penulisan cerpen yang pertama yaitu menentukan tema. Tema merupakan sesuatu yang menjiwai sebuah cerita. Tema bisa menjadi dasar dalam bercerita atau sebuah cerita yang terletak di dalam tema. Dalam menulis cerita, tema harus dihayati betul nih oleh penulis. Dan setelah menentukan tema ini, kalian bisa langsung menentukan apa saja yang akan kalian tulis di dalam struktur cerita pendek itu sendiri. Yang kedua yaitu sudut pandang. Kalau kita menggunakan sudut pandang sebagai orang pertama, dari awal sampai akhir cerita harus tetap menggunakan sudut pandang orang pertama dengan menggunakan sudut aku atau saya dalam bercerita. Selanjutnya yaitu penokohan. Pengungkapan karakter dalam tokoh cerita haruslah logis. Pengarang harus dapat menciptakan gambaran yang tepat untuk watak orang atau watak tokoh yang akan ditampilkan. Nah, berawal dari penciptaan karakter tokoh inilah jalan cerita akan terbentuk. Nah, alur atau plot. Nah, alur dalam cerita itu ada 3. Yang pertama alur maju, alur mundur, dan alur campuran. Biasanya, karakter tokoh yang dibangun dalam cerita terdiri atas tokoh yang berkarakter baik dan berkarakter buruk. Alur harus diterapkan dengan tepat. Alur yang baik akan memberikan kesan yang mendalam bagi pembaca tentunya. Nah, langkah yang terakhir atau langkah yang kelima yaitu menentukan judul. Nah, judul ini merupakan tahap yang paling penting dalam menentukan sebuah cerita. Nah, pasti kalian bakalan berpikir, nanti aku mau pakai judul apa ya? Judul ini menarik pembaca nggak ya nanti? Nah, tentu saja pemilihan judul ini haruslah menarik bagi pembaca, sebab judul merupakan pintu gerbang utama yang dapat pula diibaratkan sebagai sebuah etalase. Dengan membaca judul, pembaca akan membayangkan isinya. Nah, ketika judul kalian menarik, tentunya pembaca juga akan tertarik dengan cerita yang kalian buat dan sudah membayangkan, nah nanti isinya seperti ini loh, misalkan seperti ini. Nah, jangan lupa ya, menentukan judul harus menarik. Nah, bagaimana? Apakah kalian sudah siap untuk menulis cerpen? Nah, alangkah baiknya nih kalian setelah melihat video tadi menyiapkan kerangka cerpennya, seperti strukturnya, bahkan temanya, watak, serta tokohnya, bahkan alur ceritanya. Agar kalian tahu nih ke depannya aku membuat cerita cerpen seperti apa.
Jangan lupa siapkan judul yang menarik, karena judul yang menarik akan menarik minat pembaca, serta pembaca akan merasa penasaran dengan cerita yang kalian buat. Nah, sekian video dari saya. Nah, semoga video ini bermanfaat bagi kalian ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.